Bab 18 Main api, terbakar sendiri. Aneh hampir tersedak air minumnya ketika pintu apartemennya diketuk keras, lalu suara bel yang berbunyi berulang-ulang dalam tempo yang cepat. Bukan diketuk, tapi dipukul dengan intensitas yang membuatnya tahu siapa yang ada di luar. Dengan ragu, dia membuka pintu. Dan di sana, berdiri Safta dengan wajah paling dingin yang pernah dia lihat. Di belakangnya, Lydia berdiri dengan wajah yang masih basah oleh air mata. "Kamu pikir aku ini siapa?" Suara Safta rendah, tapi tajam. "Kamu pikir aku ini laki-laki yang bisa kamu mainkan dengan mudah?" Aneh tergagap. "Safta, aku nggak maksud. Aku kasih tahu kamu satu hal, Aneh. Aku bisa saja membiarkan ini berlalu, membiarkan kamu tenggelam dalam fantasi yang nggak akan pernah terjadi. Tapi kamu memilih mengirim foto-foto itu ke istri aku." Aneh terdiam. Tangannya gemetar. Dia pikir dia bisa menekan Safta, membuat Lydia meragukannya, membuat mereka bertengkar. Tapi dia lupa, Safta bukan pria yang bisa dipermainkan. "Kamu mau dipecat dari pekerjaanmu dan di blacklist dari semua perusahaan di negeri ini." Safta melipat tangannya, dengan sorot mata yang menajam. Aneh pucat. Dia tahu siapa Safta. Sebagai tangan kanan Alteza, dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jika dia berkata sesuatu, itu bukan ancaman, itu kepastian. Aku nggak bermaksud, tak. Aku cuma suka sama kamu, suara Aneh hampir berbisik. Dan itu bukan salahku, tapi yang salah adalah kamu mencoba menghancurkan rumah tangga orang lain. Safta menarik napas panjang. "Jangan ganggu kami lagi, Aneh. Hidupmu bisa hancur dalam semalam, dan aku nggak akan merasa bersalah sedikitpun." Aneh tidak bisa menjawab. Dia hanya mengangguk cepat, lalu menutup pintu apartemennya dengan tangan gemetar. Di luar, Lydia masih diam. Safta menoleh ke arahnya, lalu menarik napas panjang. "Lid, aku nggak pernah selingkuh. Aku nggak akan pernah. Aku cuma punya kamu." Lydia menatapnya lama. Lalu tanpa bicara, dia menarik wajah Safta dan mencium pipinya pelan. "Aku tahu," katanya lirih. "Aku cuma takut." Safta tersenyum kecil. "Jangan takut, Lid. Aku lebih takut kamu tiba-tiba bawa koper dan pergi ninggalin aku." Lydia mendengus kecil, lalu mencubit lengan Safta. "Kamu pikir aku gampang gitu? Aku bakal ninggalin kamu setelah kamu buat aku nangis gini. Nggak ada cara lain balas dendam selain ngerepotin kamu terus sampai tua." Safta tertawa. "Ya udah, ayo pulang. Aku lapar. Tadi kan udah makan sama Aneh." Lydia pura-pura mendelik. Safta menghela napas. "Lydia, aku nggak mungkin makan dengan tenang kalau perempuan di depanku ngomongin hal yang bikin aku pengen pulang lebih cepat." Lydia menggandeng tangan suaminya erat-erat. "Besok aku masakin kamu makanan kesukaan kamu." Safta tersenyum. "Aku tunggu. Dan aku janji, aku nggak akan makan sama siapa-siapa lagi. Kecuali sama kamu. Kalau Tuan Alteza yang mengajak." Lydia terkekeh. "Itu pengecualian," sahut Safta santai. Lydia tersenyum, memeluk lengan Safta. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian jam, Lydia bisa tersenyum lagi. Tapi, ada hikmah dari kejadian ini. Mereka kembali damai, setelah sebelumnya perang dingin selama 3 hari. Malam dingin itu berubah panas, oleh pergulatan penuh kerinduan yang ditunda selama 3 hari kemarin. Lydia memeluk erat Safta dengan bibir tersenyum. Seperti biasa menyurutkan wajah di ketek Safta. Safta tersenyum mendekap erat tubuh istri yang disayanginya. Pagi itu, Lydia bangun lebih awal dari biasanya. Setelah kejadian dengan Aneh, dia merasa perlu melakukan sesuatu yang spesial untuk Safta. Dan sebagai istri yang baik, meskipun definisi baik masih bisa diperdebatkan, dia memutuskan untuk memasak sarapan. Pilihan jatuh pada nasi goreng. Sederhana, klasik, dan tidak mungkin gagal. Atau begitulah pikirnya. Dia dengan semangat menumis bawang putih, memasukkan nasi, lalu menuangkan kecap dan garam dengan insting ala chef. Masalahnya, instingnya ini sering salah.
dan dia baru sadar ketika mencicipi hasil akhirnya. Rasanya seperti laut yang dikeringkan lalu dijadikan nasi goreng. Lydia yang sedang berkutat di dapur. Safta masuk ke dapur, memeluknya seperti biasa. Lydia tersenyum senang. Saftanya sudah balik lagi. Sudah mulai menggodanya lagi. Kangen-kangenan lagi. Mesra-mesraan lagi. Masak apa? Safta mengecup pipinya sekilas. Masak nasi goreng, jawab Lydia sambil menoleh sekilas, lalu fokus mengaduk nasi goreng di wajan. Aku tunggu kamu di meja makan ya, ujar Safta. Lydia mengangguk. Safta mengedarkan pandangan ke segala arah. Apartemennya sudah rapi, bersih. Tidak biasanya. Dia sedang rajin, gumamnya diiringi kekahan kecil. Safta duduk sambil memeriksa email di ponsel kerjanya. Lydia menyodorkan piring berisi nasi goreng spesial buatannya dengan percaya diri. Tada, nasi goreng buatan istri tercinta. Safta menatapnya dengan penuh haru, karena ini pertama kalinya Lydia memasak nasi goreng untuknya. Tidak sudah beberapa kali sih. Tapi, yang kelihatannya enak ya baru kali ini. Dengan senyuman penuh penghargaan, dia mengambil satu suapan besar dan mulai mengunyah. Lydia menunggu dengan penuh harap. Safta tersenyum, lalu matanya sedikit menyipit. Uhuk-uhuk, dia batuk-batuk, dengan cepat minum air putih. Lidahnya seperti dikejutkan oleh tsunami garam. Tapi, sebagai suami yang tahu betul batas antara kehidupan dan kematian dalam rumah tangga, dia tetap mengunyah dan menelannya dengan gagah berani. Meski matanya nyaris keluar, dan lidahnya seolah mau putus. Makan nasi goreng spesial plus garam, tentu saja diselingi minum air putih yang banyak. Gimana rasanya? Enak, kan? Tanya Lydia penuh semangat. Safta mengangguk pelan. Enak banget. Kalimat yang benar, tapi nada suaranya penuh perjuangan. Lydia tersenyum bangga. Dia mengambil sendoknya sendiri dan mencicipi satu suapan. Dan, dia langsung saja memuntahkannya kembali ke piring. Matanya membesar, lalu menoleh ke arah Safta yang masih dengan heroiknya mengunyah nasi gorengnya. Kamu mau bunuh diri. Lydia menjerit panik, langsung meraih piring dan mengambilnya dari tangan Safta. Safta tertawa sambil meneguk air putih. Aku cuma nggak mau nyakitin perasaan kamu. Lydia menatapnya lama, lalu tiba-tiba ikut tertawa. Aku kira tadi enak, aku kira aku berbakat. Safta mengusap kepalanya dengan lembut. Berbakat sih iya, berbakat bikin aku hampir kejang. Dan, mereka tertawa bersama. Lydia meminta maaf, dan Safta hanya tersenyum, karena dalam hatinya, tidak ada yang lebih berharga dari usaha Lydia untuknya. Setelah berbulan-bulan menikah, akhirnya mereka punya waktu untuk sekadar keliling kota berdua. Tanpa pekerjaan, tanpa gangguan. Cuma mereka, motor, dan aroma makanan kaki lima yang memanggil-manggil. Lydia duduk di belakang Safta, tangannya melingkar di pinggang suaminya saat motor melaju melewati jalanan yang ramai. Angin kota mengacak rambutnya, suara klakson bersahutan, dan aroma sate, gorengan, serta kopi dari kios-kios pinggir jalan menciptakan simfoni yang menggugah selera. Sebenarnya, sebelumnya mereka sempat berdebat. Kita jalan-jalan, makan malam di restoran, kata Safta. Enggak, aku mau jalan-jalan, lalu kulineran di pinggir jalan. Lydia tak mau kalah. Setelah perdebatan yang alot sampai memakan waktu 1 jam itu, akhirnya Safta mengalah dan mengikuti mau Lydia. Yes, Lydia tersenyum senang. Dan disinilah mereka berada. Mereka berhenti di sebuah warung soto terkenal. Safta memesan soto ayam, sementara Lydia memilih soto Betawi. Saat mereka makan, Lydia mulai menyadari sesuatu yang mengganggunya. Para perempuan di sekitar mereka, mulai dari mbak-mbak kasir, pengunjung di meja sebelah, hingga ibu-ibu yang jualan gorengan, semuanya menatap Safta. Ada yang melirik malu-malu, ada yang terang-terangan mengagumi. Salah satu pelayan bahkan tersenyum manis sambil berkata, "Mas, mau tambah kerupuk gratis?"
Sambil menatapnya seolah dia adalah dewa yang turun ke warung soto. Lydia langsung memasukkan kerupuk itu ke mangkuk Safta dengan tatapan menantang ke pelayan tadi. "Makasih, Mbak. Suami saya nggak nolak yang gratisan, tapi saya juga suka kerupuk. Tambahin 2 lagi ya." Safta hanya tersenyum geli, tapi Lydia mulai merasa jengkel. Dan pelayan itu hanya tersenyum kikuk kepada Lydia, sambil memberinya kerupuk lagi sesuai permintaan Lydia. Saat mereka kembali ke motor, seorang gadis muda yang baru turun dari angkot menatap Safta lama sekali, sampai hampir tersandung trotoar. Lydia langsung menggandeng tangan Safta erat-erat. "Ayo cepat naik, aku nggak mau suamiku dijual orang di marketplace." Safta tertawa terbahak-bahak. "Kamu ini cemburu ya?" "Enggak, aku cuma nggak mau orang-orang mengira kamu masih single dan bebas berkeliaran." Safta menyalakan motor. "Jadi aku harus pasang tulisan di punggung, milik istri, gitu?" Sambil tertawa kecil. "Ide bagus. Nanti aku pesenin kaosnya." Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat es cendol legendaris. Lagi-lagi, kasir perempuan yang melayani mereka tersenyum terlalu ramah. "Mas suka cendolnya manis atau sedang aja?" Sebelum Safta bisa menjawab, Lydia menyela dengan cepat, "Manis aja, biar nggak cari yang manis-manis lagi di luar." Safta menatapnya dengan tawa tertahan. "Lydia, kamu sadar nggak kalau kamu baru saja melabrak 3 perempuan hari ini?" Lydia mengangkat bahu. "Nggak apa-apa. Sekali-sekali aku harus menunjukkan eksistensiku sebagai istrimu." Safta tertawa dan mengacak rambutnya. "Kamu ini lucu banget." Lydia mendengus, tapi dalam hatinya, dia senang. Dia tidak pernah mengakui perasaannya dengan kata-kata, tapi dia tahu satu hal, dia semakin sayang kepada Safta. Dan meskipun dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang, setiap genggaman tangannya, setiap lirikan cemburunya, dan setiap tawa mereka di jalanan kota adalah buktinya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.